Halo, selamat siang semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran arsitektur dan organisasi komputer dalam topik pipelining. Nah, pipelining adalah suatu kerja ya, proses kerja yang di dalam mikroprosesor atau prosesor. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa prosesor melakukan kerja pada beberapa tahap, ya, atau stages. Nah, stages di sini ada 5, ya, ada 5 yang kita boleh ada 5. Ada fetch stage, ya, kemudian decode stage, execute, kemudian di sini ada memory write atau read. Nah, di sini setelah execution cycle, ya, kemungkinan ada nanti instruksi-instruksi itu yang masih mengacu kepada memori untuk melakukan atau untuk prefetch atau ya prefetch operand, ya. Kemudian setelah ini instruksi tersebut nanti juga akan di write back. Write back kemana? Ke dalam register file, ya. Nah, ini adalah nanti tujuan akhir dari instruksi itu, ya. Tujuan akhir dari instruksi kita. Nah, di sini di setiap cycle atau stages, ya, di sini mereka membutuhkan waktu untuk melakukan proses fetch, kemudian proses decode, execute. Mereka pasti membutuhkan waktu. Waktu tersebut atau kebutuhan waktu tersebut adalah clock cycle, disebut clock cycle, ya. Jadi setiap clock cycle, ya, satu stage ini selesai melakukan kerja, kemudian dipindahkan ke stage berikutnya, ya. Nah, kemudian di dalam pipelining juga semua stage ini bekerja secara independen, ya, bekerja secara independen. Artinya tidak ada di sini nanti keterhubungan, ya, antara satu stage dengan stage yang lain, ya. Artinya di sini mereka ini merupakan unit yang berbeda atau sirkuit yang berbeda. Sirkuit fetch ada sendiri, decode ada sendiri, execute ada sendiri. Sehingga kalau semua bekerja dalam satu waktu, mereka tidak terjadi masalah, ya, tidak terjadi masalah. Namun, ya, data harus melalui proses fetch terlebih dahulu, ya, melalui proses fetch terlebih dahulu dan continuously memberikan data kepada decode stage, execute stage, memory write read dan memory write back, ya. Nah, untuk lebih memahaminya, kita akan melihat non-pipelining, ya, melihat non-pipelining. Jadi di sini non-pipelining adalah kebalikan dari pipelining, ya. Proses eksekusi data hanya berlangsung secara series, ya. Secara series proses eksekusi data akan berlangsung. Kalau dia pipelining tadi bisa dia secara paralel. Makanya nanti kita akan mempelajari juga tentang paralelism, ya, paralelism. Nah, untuk non pipelining hanya series, ya. Jadi tidak boleh secara paralel, ya. Nah, misalnya analoginya seperti ini. Pipelining dan non pipelining. Pipelining artinya aliran pipa, ya. Nah, non pipelining tanpa adanya pipa, misalnya ada menimba air, ya, misalkan menimba air dari sumur, ya, menimba air dari sumur. Ini misalkan saya gambarkan. Misalkan menimba air dari sumur, ya, ini sumur. Kemudian ini ember kita, ya. Nah, kita ingin membuat air ini di dalam
uh, ingin mengantarkan setiap air ini ke dalam, misalkan ke dalam bak mandi di dalam rumah kita, ya, ya, ke dalam bak mandi. Nah, di sini jarak tempuh, ya, jarak tempuh kalian dari sumur ke sini, ya, ke rumah, misalkan kalian membutuhkan waktu 10 menit, ya, 10 menit, ya. Nah, ini kan secara manual, ya, secara manual non pipelining, artinya kalian mengambil air dari sumur, kemudian mengantarkannya, kemudian di sini baru terisi sedikit, ya kan, sekali antar, kemudian pergi lagi, artinya akan terjadi secara series, ya. Untuk memenuhkan bak ini akan terjadi secara series, ya. Misalkan 10 menit pertama 1 ember, ya. 10 menit kedua dapat 2 ember. 10 menit ketiga dapat 3 ember. Artinya ini tidak akan terjadi dalam satu waktu, misalkan untuk langsung memenuhi 3 ember sekaligus. Tapi harus bertahap, ya kan? Harus secara series, 1, 2, 3. Nah, coba kalian bayangkan kalau sistem ini diubah menjadi pemakai pemompa, ya. Jadi dia dari sumur dipakai pemompa, ya, mengambil air dari sini, kemudian dialirkan melalui pipa ke bak yang ada dalam rumah kita. Melalui pipa, misalkan, ya. Oke. Nah, misalkan untuk dengan memakai pipa ini, ya, misalkan untuk mengisi di 1 ember saja di sini, dia tetap masih membutuhkan 10 menit, ya. 10 menit, ya, untuk mengisi 1 ember di sini, ya, membutuhkan 10 menit. Nah, namun itu hanya untuk yang pertama saja, ya, hanya untuk perlakuan di awal saja, dia 10 menit. Namun untuk berikutnya akan sangat cepat, artinya ini kan air semua dalam in progress, ya, in progress untuk jatuh ke apa ke bak atau ke ember ini. Artinya untuk yang pertama kali ya dia membutuhkan 10, ya, membutuhkan 10 menit. Namun untuk yang kedua mungkin akan lebih cepat dari 10 menit, ya. Misalkan hanya membutuhkan 2 menit. Ini akan bisa secara langsung memenuhi ember-ember kecil yang lain, ya. Dalam setiap 2 menit dengan memakai selang, ya, yang memang dia tahapannya in progress, ya, in progress, akan lebih cepat memenuhkan bak ini dibanding dengan yang manual. Artinya setelah 1 ember diantarkan, ya, kemudian dia kan akan kembali lagi. Artinya akan ada waktu jeda atau idle, ya, di sini yang sangat signifikan, ya, yang sangat signifikan. Jadi itu analoginya, ya, analoginya perbedaan antara non pipelining dan pipelining. Atau misalnya bisa dianalogikan dengan hal lain, ya, yang memiliki stage atau tahapan. Kita akan lihat, ya.
misalkan di dalam sebuah kantor, ya, kantor Pak Budi, hanya dia saja sebagai pekerja, dia saja sebagai bos. Jadi dia milik sendiri ya. Nah, Pak Budi ingin melakukan interview, merekrut beberapa orang yang akan dijadikan sebagai pekerja kantornya. Namun dia karena hanya sendiri, dia perlu melakukan semua stage-stage secara sendiri, seperti misalkan administrasi, ya, kemudian ujian tulis, kemudian ujian lisan, ya, bahkan mungkin psikotes untuk setiap karyawan yang akan mencalonkan. Ya. Nah, misalkan untuk setiap stage ini diperlukan waktu yang sama, 10 menit, ini 10 menit, ini 10 menit, ini 10 menit. Oke. Nah, untuk calon yang pertama, misalkan si A, ya, si A memasuki bagian administrasi yang dilayani oleh Pak Budi, ya, maka dia akan menghabiskan waktu 10 menit, ya. Kemudian di sini setelah 10 menit, ya, si A akan masuk ke dalam ini 0 sampai 10 menit, ya. Kemudian dari 10 sampai 20 si A akan masuk ke sesi ujian tulis, ya. Si A akan masuk ke sini. Kemudian setelah ini dalam 20 sampai 30 menit dia akan masuki ujian lisan, ya. Oke, dalam waktu 30 sampai 40 dia akan memasuki ujian psikotes, ya. Sampai di sini. Kemudian setelah ini dia bisa peroleh hasilnya, ya, apakah lolos atau tidak. Nah, ini semua harus dilakukan secara series, ya. Secara series. Karena apa? Karena yang mengerjakan hanya Pak Budi saja, ya. Dia harus menghandle administrasi, kemudian melakukan ujian tulis terhadap calon, ya, kemudian ujian lisan, kemudian ujian psikotes. Nah, bagaimana kalau ada calon pekerja lainnya, ya, misalkan si B, ya, si B tentunya akan dilayani Pak Budi setelah si A ini selesai, ya kan? Nah, setelah si A ini selesai berarti dalam 40 sampai 50 maka si B baru berada di dalam di bagian administrasi, si B, ya. Baru dia bisa masuk. Kemudian 50 sampai 60 si B masuk ke bagian ujian tulis. Kemudian lisan, kemudian psikotes, ya. Kemudian selesai. Artinya nanti setiap orang akan menghabiskan waktu selama 1, 2, 3, 40 menit, ya, per orang. Kalau dia 2 orang, maka dia 80 menit. Ya. Kalau dia 100 orang, maka kita akan kalikan saja 40 kali 100, ya, 4.000 menit. Kita bayangkan, ya, 100 orang 4.000 menit untuk melakukan semua tes ini, ya. Nah, ini untuk konsep dari non-pipelining, ya. Analogi dari non-pipelining. Jadi di non-pipelining karena dia dilakukan secara series, ya, maka untuk multiple instruction
dia akan selesai ya setelah satu instruction sebelumnya benar-benar selesai ya, dikerjakan. Kemudian masuk instruksi yang kedua. Kemudian setelah 40 menit masuk instruksi yang ketiga. Setelah 40 menit masuk instruksi yang berikutnya ya. Nah, di sini bisa kita lihat akan terjadi yang namanya inefficient. Inefficient dalam hal waktu ya, dalam hal waktu. Nah, di dalam pipeline ini yang ingin diminimize untuk melakukan atau menghemat waktu ya sebisa mungkin. Nah, caranya itu kita akan hapus ini ya sedikit. Caranya itu di sini Pak Budi ya, misalkan dia memiliki HRD untuk masing-masing ini ya, yang ahli di bidang administrasi, ahli di bidang ujian tulis, ahli di bidang lisan, ahli di bidang psikotes ya. Misalkan di administrasi dia sudah memiliki HRD tadi ya, misalkan misalkan si W saja ya, baik. Kemudian di bagian tulis, ujian tulis ada si X, bagian lisan ada si Y, psikotes ada si Z. Oke. Dengan waktu yang sama juga ya. Waktu yang sama yaitu 10 10 10 10. Nah, kalau sistemnya seperti ini ya, maka dalam kurun waktu 0 sampai 10 ya, maka si W akan melakukan ujian administrasi kepada orang yang pertama ya, misalkan si A ya. Kemudian dari 10 menit ke 20 menit si A ini akan memasuki ujian tulis ya, ujian tulis di sini ya. Nah, namun kan si W ya, dia kan sudah dalam keadaan kosong, artinya si A sudah berpindah ke ruang yang lain ya. Maka di ruangan si W sebenarnya kosong. Maka kenapa tidak saat si W ini kosong kita masukkan anggota lain atau calon yang lain untuk melakukan administrasi ya. Maka kita masukkan si B ya. Nah, kemudian dalam waktu 20 sampai 30 maka si A ini sudah memasuki si Y ya. Si A di sini sudah memasuki si Y. Oke. Nah, kemudian si B sebenarnya sudah bisa memasuki ujian tulis ya. Kemudian si W ya sudah bisa memasukkan individu baru untuk diuji berkasnya, misalkan si C. Kemudian untuk waktu 30 sampai 40 ya, si A sudah memasuki psikotes. Kemudian si B memasuki ujian lisan ya. Kemudian si C memasuki ujian tulis. Kemudian masuk
calon lain, CD. Oke. Nah, kemudian misalkan kita akan lanjut lagi ya. Nah, dalam waktu 40 sampai 50 ya, maka kita akan menghasilkan satu output ya, yaitu si B sudah memasuki ya, di psikotes ya, atau ini adalah tahapan akhir. Artinya ada dua output yang sudah kita selesaikan nantinya. Nah, kemudian si C di sini, kemudian si D di sini ya. Kemudian masuk yang baru si E misalkan. Dalam waktu 60 sampai 50 ya, 50 sampai 60, maka si C juga finish ya. Kemudian si D masuk ke sini, si E masuk ke sini, si F masuk ke bagian stage yang pertama. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa setiap ya, atau dimulai dari yang pertama. Nah, untuk orang yang pertama ya, dia akan selesai ya, dalam waktu ini. Ya. Karena si A adalah orang yang pertama masuk ya, dia akan selesai setelah 40 menit ya. Si A selesai setelah 40 menit. Kemudian si B dia akan selesai setelah 50 menit ya. Artinya 10 menit setelah dari A ya. 50, kemudian C 60, kemudian D 70 dan lain sebagainya. Artinya ada di sini kita ambil bahwa setiap 10 menit dia menghasilkan satu output ya, dibanding dengan non pipelining. Setiap output ini akan dihasilkan selama 40 menit ya, karena dilakukan secara series. Kalau dia pipelining ya, bisa dilakukan secara paralel. Artinya di sini apa? Artinya kita lihat di sini bahwa semua stage ya melakukan pekerjaan di waktu yang sama ya. Melakukan pekerjaan di waktu yang sama. Sehingga akan lebih cepat memperoleh output, sama seperti aliran pipa tadi. Misalkan ini dijadikan sebagai pipanya ya. Mereka membuat sebuah aliran ya, yang terus-menerus bisa in progress ya. Jadi setiap 10 menit akan ada output yang keluar ya. Output yang keluar setiap 10 menit, dibanding dengan ini yang memang Pak Budi melakukan ini semua secara dengan sendiri ya. Jadi akan sangat inefisien dibanding dengan pipelining ya, yang bisa menghasilkan output lebih cepat ya. Jadi ini adalah konsep dari pipelining ya. Jadi kita akan melihat bagaimana sebenarnya stage-stage di dalam pipelining ya, stage-stage yang tadi kita bicarakan. Ada fetch cycle, kemudian decode, execute, memory write and read, kemudian write back. Okay, see you in the next video. Thank you.